Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita dari syarat-syarat takbiratul ihram. Alhamdulillah, di pertemuan pertama kita telah membahas 5 syarat takbiratul ihram. Yang pertama yaitu melafadzkannya di saat berdiri dalam sholat fardu atau pengganti berdiri dalam sholat sunnah, karena dalam sholat sunnah boleh bagi yang mampu sekalipun melaksanakannya dengan duduk. Yang kedua, takbiratul ihram harus menggunakan bahasa Arab. Tentunya bagi yang mampu atau memungkinkan belajar karena memiliki waktu yang panjang. Atau menerjemahkan bagi yang mepet. Untuk mempelajarinya walaupun dengan mengeluarkan biaya. Yang ketiga, menggunakan lafadz al-jalalah, yaitu Allah. Menggunakan lafadz Allah, tidak boleh dengan yang lainnya. Sekalipun itu menunjukkan yang dimaksud adalah Allah. Ar-Rahman atau Ar-Rahim dan semisalnya. Yang keempat yaitu menggunakan lafadz akbar. Tidak boleh menggantinya dengan a'zam atau dengan semisalnya. Nah, jadi harus Allahu Akbar. Diganti Allahnya dengan yang lain, akbarnya tetap nggak boleh. Atau Allahnya tetap, akbarnya yang diganti juga tidak boleh. Hikmahnya kenapa menggunakan akbar, tidak kabir, tidak azim, bahkan tidak sah dia bertakbir dengan Allahu kabir atau Allahu azim dan semisalnya? Hikmahnya yaitu orang yang sholat agar menghadirkan dalam hatinya keagungan zat yang siap ia layani. Keagungan siapa yang akan ia hadap, agar khusyuk dan tidak berpaling darinya. Yang kelima yaitu watartibu bainal lafzain. Antara Allah dan akbar harus tartib. Allah 1, akbar 2. Kalau dibalik yang kedua menjadi nomor 1, yang 1 menjadi nomor 2, nggak boleh.
Beda dengan salam. Kalau salam dalam sholat, waalaikumsalam atau assalamualaikum nggak masalah. Karena apa? Tetap dinamakan dengan salam. Assalamualaikum atau alaikumussalam warahmatullah tetap dinamakan dengan salam walaupun dibolak-balik. Tapi kalau takbir Allahu Akbar dibalik Akbar Allah ini tidak dinamakan takbir. Nah, tidak dinamakan takbir. Kenapa? Karena memungkinkan artinya akhirnya apa? Tabligh mubalaghah. Artinya mubalaghah. Akbar Allah. Artinya mubalaghah. Jadi seakan-akan mengandung arti Allah memiliki badan atau sesuatu yang besar. Dan itu tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan kita menggambarkan Allah itu bertubuh, berbentuk. Lah kalau akbarullah, nah, akbar menjadi lafadz mubalaghah. Nah, itu tidak diperkenankan. Atau juga akbarullah berarti ada yang besar selain Allah. Itu yang kelima. Kali ini lanjutan dari pembahasan kita yang keenam yaitu alla yamudda hamzatal jalalah. Tidak memanjangkan hamzahnya Allah. Allah itu diawali dengan apa? Hamzah. Bukan alif ya. Bukan alif. Karena alif itu tidak berharokat. Hamzah berharokat. Hamzah itu ada dua. Secara garis besar. Ada hamzah qata, ada hamzah wasl. Lah ini hamzahnya hamzah qata. Hamzahnya hamzah qata. Tapi kalau diwasl boleh. Kalau diwasl dijadikan hamzah wasl boleh. Tapi khilaful aula, lebih baiknya tetap dipisah. Lah hamzahnya tidak boleh dipanjangkan. Allah, nah tidak boleh. Pendek. Yang panjang itu lamnya. Allah. Bukan hamzahnya. Allah. Bukan hamzahnya. Kenapa kalau hamzahnya ini dipanjangkan? Kalau hamzahnya dipanjangkan artinya rusak. Artinya kacau. Artinya akhirnya ngawur. Menjadi pertanyaan. Kita punya keyakinan Allah Maha Besar. Lah kalau hamzahnya dipanjangkan, kita memiliki keraguan. Benar tah? Allah itu Maha Besar. Karena ketika dipanjangkan hamzahnya menjadi pertanyaan, apakah Allah itu Maha Besar? Itu berarti seperti apa? Orang yang mencari apa? Kemantapan, keyakinan akan kebesaran Allah. Padahal kebesaran Allah nggak perlu kita cari, sudah terlihat. Tentunya bagi orang yang memiliki akal yang sehat, memiliki keimanan, sudah terlihat. Membangun langit, membangun bumi, dan yang lain sebagainya. Karena sebab itu hamzahnya tidak boleh dipanjangkan. Nggak boleh dipanjangkan. Allah keliru. Nggak boleh dipanjangkan. Jadi Allah, lamnya yang panjang. Allahu Akbar. Nah, itu hamzahnya hamzah qata. Kalau dipanjangkan nggak sah takbirnya. Dengan tidak sah takbirnya maka tidak sah pula sholatnya kalau dia melanjutkannya. Nggak sah takbirnya tapi dia lanjut. Baca doa iftitah, baca Fatihah, bangun rakaat kedua, bangun rakaat ketiga misalnya, sampai tahiyat salam. Nggak sah sholatnya. Karena apa? Karena takbirnya nggak sah. Lah kalau dijanjikan hamzah wasl, boleh. Dibaca
ma'mumanillahu akbar. Sholli fardhu dhuhri ma'mumanillahu akbar, karena ma'muman tanwin. Nah, untuk disambungkan dengan kalimat berikutnya itu berarti ma'mumanillah. Jadi mimnya tidak ditanwin, ditambahkan huruf nun, di bawahnya hamzah, nillah. Ma'mumanillahu akbar misalnya. Boleh. Atau imamanillahu akbar. Boleh. Seperti yang disebutkan dalam kitab Majmu'. Akan tetapi khilaful aula. Seperti yang sudah kita sampaikan. Itu yang keenam. Kalau di kitab Safinah, yang ketujuh yaitu adamu matba'i akbar. Tidak memanjangkan, tidak boleh memanjangkan ba dari kata akbar. Kalau dalam lafaz jalannya, hamzahnya tidak boleh dipanjangkan. Kalau syarat yang keenam, dalam lafaz akbar, ba-nya tidak boleh dipanjangkan. Bar, tidak boleh. Allahu Akbar. Ini kadang orang yang azan tapi nggak ngerti ilmunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kenapa kok dipanjang, nggak boleh dipanjangkan? Karena ketika dipanjangkan, ba-nya akbar artinya berubah dari maha besar menjadi yang lainnya. Nah, ini tidak boleh memanjangkan walaupun orang yang jahil. Walaupun orang yang jahil. Orang yang bodoh. Tidak boleh memanjangkan ba daripada lafaz akbar. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ali Syekh Ibrahim Milsi. Bahkan kalau sengaja memanjangkan ba-nya akbar dan mengetahui artinya, mengetahui hukumnya, itu bisa kufur. Bisa murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa murtad? Hanya dengan memanjangkan ba-nya akbar. Ya, karena artinya akbar, panjang ba-nya dengan fathah hamzanya, itu artinya adalah gendang besar. Gendang besar. Jadi kalau kita baca Allahu Akbar, itu berarti kita mengatakan Allah itu gendang besar. Nah, kalau tahu artinya seperti itu, sengaja kufur. Atau dia mengkasrohkan hamzanya. Allahu Akbar. Nah, bukan wakil bupati. Ya. Nah, Akbar dipanjangkan baknya. Allahu Akbar dipanjangkan baknya. Nah, dengan kasroh. Apa namanya? Hamzanya. Itu salah satu namanya head. Jadi salah satu nama head adalah ikbar. Nah, karena kadang itu ada sesuatu yang memiliki beberapa nama, kan gitu ya. Ada sesuatu yang memiliki beberapa nama. Seperti head itu memiliki beberapa nama, di antaranya Pak ikbar. Ikbar, baknya panjang dengan kasroh hamzanya. Nah, kalau fathah hamzanya namanya gendang besar. Karena itu kalau sengaja dan dia mengetahui artinya, murtad. Nah, kafir, dia dihukumi kafir. Nah, ada beberapa syarat yang tidak disebutkan dalam kitab Safinah. Lah syaratnya berhubungan dengan takbiratul ihram, ada 3 syarat yang tidak disebutkan di situ. Yaitu
tidak mengganti hamzanya akbar dengan waw. Ya, tidak mengganti hamzanya akbar dengan waw. Hamzanya Allah. Allah pakai hamzah. Diganti waw. Wallah. Wallahu. Tanpa ada hamzanya. Tanpa ada hamzanya diganti. Oh, wallahu akbar misalnya. Diganti waw. Ini nggak boleh. Ini tidak sah dari orang alim. Tidak masalah bagi orang yang jahil, bodoh. Nah, orang alim nggak sah. Kalau dia bertakbir, hamzanya mengganti dengan waw. Tapi kalau orang jahil, nggak apa-apa. Nah. Hamzanya akbar, bukan hamzanya Allah. Hamzanya akbar, ya, tidak mengganti hamzanya akbar. Ya. Allahu akbar. Nah, seperti orang kalau kita bisa perhatikan itu kalau takbir. Allahu akbar gitu ya takbir. Nah, itu mengganti apa? Mengganti hamzanya akbar dengan waw. Nah, kalau dalam sholat bagi orang alim nggak sah, bagi orang jahil nggak apa-apa. Ya, mengganti hamzanya akbar. Ada yang mengatakan kedua-duanya nggak apa-apa. Alim ataupun jahil ketika mengganti dengan waw, hamzanya akbar, nggak apa-apa. Nah, ada yang mengatakan tidak masalah bagi kedua-duanya. Tapi ada pendapat tidak masalah bagi jahil, bermasalah bagi alim. Ada juga yang tidak disebutkan di situ, tidak mengganti huruf kaf menjadi hamzah. Nah, ini orang yang kurang mempelajari makhrajnya huruf. Kadang dia membaca kaf sukun dengan hamzah itu mirip. Padahal ada perbedaan. Yu'minu. Yu'minu hamzah jelas. Tapi kalau kaf yak. Yak manu sama yak. Ya, ada yak tumu. Ya. Tapi kalau orang enggak tahu, yak manu sama yak tumu sama, yak tumu. Nah, ini sama akhirnya. Sama hamzanya. Padahal kaf mestinya yak tumu, yak tumu, yak tumu sama yak tumu kan beda. Nah, tapi ada orang yang nggak bisa. Seakan-akan ketika dia melafalkan itu sama. Hamzah, kafnya diganti hamzah. Akbar. Bukan akbar. Bukan akbar tapi akbar. Nah, akbar. Ya apa? Lah kalau dia tidak mampu, karena memang nggak mampu, kesulitan. Nah, kesulitan atau nggak ngerti, ini dimaafkan. Nah, kalau dia kesulitan atau tidak tahu, tidak ngerti, itu dimaafkan. Atau seperti orang yang menjadi bahasanya, ya, menjadi bahasanya. Ada orang yang memang bahasanya sulit menggantinya. Nah, kalau di Indonesia ini seperti yang mungkin zal untuk orang Jakarta biasanya, ya, dan semisalnya. Nah, kalau ada orang Jakarta yang ngamuk, ya, enggak kan biasanya gitu ya, kebanyakan lah. Ya, zal menjadi za, lazi, padahal lazi ganti lazi. Ya. Atau seperti orang Bari T misalnya, ya, T-nya sama kita kan beda. Ya. Tak apa kalau orang Bari itu? Ta. Nah, itu kalau bahasanya kadang mereka menggantikan yang sulit. Nah, ini kalau kita di dalam bahasa Arab juga gitu. Ada orang yang bahasanya dia itu misalnya mengganti huruf ke huruf yang lain. Tapi ketika dia melafalkan huruf yang semestinya kesulitan. Nah, ini ma'fu, ya. Dimaafkan. Kenapa? Sulit bagi dia untuk merubah.
Contoh ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada daerah yang tidak bisa orangnya itu menyebutkan qaf. Jim tidak bisa. Ya, jim tidak bisa. Jadi kalau jim itu mesti hubungannya dengan qaf. Ya. Qaf. Jadi karena apa? Biasanya seperti itu bahasanya. Jadi misalnya tapi jangan dibayangkan makanan ya. Luwe engko. Ya. Ayam itu kan bahasa Arabnya apa? Dujaj. Jim kan? Dujaj. Ada orang bahasanya dia mengganti jim itu ke kof, dukok. Dujaj ke dukok. Jauh kan? Jim ke kof. Nah, ini ada orang yang memang kesulitan mengucapkan jim. Kenapa? Terbiasa dengan dukok bahasanya. Akhirnya dia untuk melafadzkan jim sudah. Ini ma'fu. Seperti itu gambarannya. Untuk kaf ini ya. Pembahasan kita untuk kaf. Diganti ya hamzah. Kalau memang itu bahasanya dan sulit, ya ma'fu. Nah, tapi ada orang yang memang bahasanya itu, tapi dia kalau melafadzkan benar. Misalnya kalau bahasa omongan ini, dia jim diganti kof. Tapi kalau dia membaca Al-Quran dan semisalnya, enggak sesuai sama. Lah ini berarti apa? Dia harus melafadzkannya dengan nar. Ini syarat tidak ada di dalam kitab Safinatun Najah, tambahan aja. Ya, tambahan. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya syarat-syarat yang lainnya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menambahkan keilmuan kita, kefahaman kita, dengan yang kita bisa menambah kesempurnaan dalam ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.